Teng neng dong neng neng dong neng neng. Hari ini bukan seng hari cuka. yang kau tunggu Bukan seng cuka Hamira seng cuka. bertambah satu Nah, tahun. kalau boleh tahu kenapa lo nyanyi itu, Ron? Jijik banget gak sih nada lo? Soalnya hari ini enggak hari ini Enggak sih. hari ini. Bulan ini kekoreaan udah 1 tahun. Tahun lebih tepatnya tanggal 28 Maret. Wow. Kalau zodiaknya apa sih? Enggak tahu, Cancer. Enggak, Cancer Juni, Juli. Oh iya. Gue cari dulu. Kalau Maret apa? 28 Out Maret. Aries. Hah? Aries. Yakin lo? Yes, Aries. Coba gue cek. Aries. Gimana sih Dung, kalau dung, bahasa dung. Inggrisnya? Leo, coy. Emang kita masih Leo. Leo mendapat masa yang sulit. Sementara itu Sagittarius. Ya Leo. Oh my god. Kita emosian. Katanya Leo tuh pemarah tau. Ya itu kan Gue gak paham dah bodo amat ya. bintang-bintang ini. Pokoknya Gue kira kita Aries cuy. gak tahu, tadi gue googling Google. Google. Apa sih? Gue googling Leo. Kampret. Ya ini tuh tepatnya tuh kan 28 Maret 2019 tuh kan kita bikin episode pertama ya. Oh iya Leo bener. Semua kan K-pop pada waktunya kayak ini tuh kita Oh my god iya. mau anniversary aja sih kayak. Udah lama banget loh, itu setahun yang lalu. Nggak berasa ya. Berasa sih di gue. Iya. Berasa sih di gue karena gue tuh belakangan ini fase hidupnya lagi bener-bener ngaco sih. Jadi berasa banget kayak wah tahun lalu tuh enak banget hidup gue. Iya kayak 28 Maret banget kita tuh rilis ya episode pertama. Pokoknya episodenya semua kan K-pop pada waktunya. Dan Iya. itu masih eksklusif di Kaskus Podcast. Iya benar, belum masuk Playnya udah Spotify. 1100 nih. Ini yang paling gede di antara. Iya, soalnya waktu itu pas awal-awal kan Kaskus Podcast juga baru kan, baru iya. Oktober 2018. Jadi kita juga ayo dong bikin podcast gitu sama bos kita yang lama. Terus ya udah ayo, terus abis itu kita maksain ya Dit ya. Ini nggak bisa nih kalau di Kaskus Podcast doang, kita harus Spotify gitu kan. Iya, harus merambah Ron yang market di luar dari Kaskus. kita Ron dan Dita yang kita harus karena K-pop tuh nggak K-pop banget cuy, kita harus masuk Spotify. Akhirnya kita masuk Spotify dan boom, wah, Syakalaka. keren Boom, banget syakalaka. sambutan dari masyarakat, wah senang banget. Sama kita diundang, itu salah satu mungkin yang membanggakan ya kali ya. Membanggakan banget buat gue cuy, Yang karena diundang itu loh, diundang apa? SMW. Social Media Shout Week. out buat Anin dan juga siapa satu lagi pasti lo lupa namanya siapa. Ingatnya Anin doang. Ingetnya Anin doang kan. Iya. Parah. Maafin. Anjir gue ngakak. Ini di luar skenario. Padahal gak sopan kalau lupa. Parah. Nanti kita juga ingat loh. Ya itu kayak kita jadi speaker gitu ya. Speaker masjid. Enggak Apa speaker sih sebenarnya, speaker kita jadi tahu. moderator. Oh moderator. Kita belum dalam tahap speaker cuy. Belum capable- Kita bukan capable itu ya? kita bukan ini podcast Mas Iya. yang nomor 1 di Spotify. Kita bukan- Tapi target kita di 2020 ini adalah kita akan eksklusif Spotify ya. Emang iya? Enggak sih, ini target pribadi sih. Enggak, itu mah lu, Spotify lu doang. Enggak, ini Spotify ke Koreaan. Gue tuh berharap kan sekarang Spotify ini lagi fokus banget sama podcaster Indonesia kan. Oh, iya. Jadi mereka tuh lagi merangkul banyak banget podcaster yang di top 20. Kita emang nggak di top 20 sih. Ya enggak, kita udah 90. Kita udah 140 kali. Nah, mereka Chart Spotify melon nih, jelek banget. itu lagi merekrut para podcaster Indonesia yang di top 20 untuk dibikinin ini eksklusif Spotify. Jadi dikasih label eksklusif Spotify gitu. Oh, kita target kita itu ya? Tapi itu target gue. Itu lo juga kan? Iya. Setuju gak? Iya. Berarti oke, itu target kita. Karena gini, dari 200 podcast yang ada di top 200 Spotify, cuman kekoreaan yang K-pop. Wow. Yang dari Indonesia. Teng. Karena sisanya Teng. pasti J, terus juga si apa namanya? Oh iya, sekarang udah ada ya? Udah ada. Oh, udah ada. Ayo enggak cuman kita. Enggak, kayak pertemanan K-pop juga ada deh. Di Yang waktu top bintang 200? tamu. Enggak, gue gak ngecek. Enggak ada di chartnya top sih. 200 enggak ada. Yang ada kekoreaan sama Oh iya? Alfiandi. Apa ya? Berarti berdua. Alfiandi. Satu bukan Influencer sendiri. lah. Beda Iya. kita pasti. Iya, maksud kalah gue gitu. kalau sama Alfiandi kayak ya udahlah, kita nggak bisa compare cuy. Iya, Maksudnya iya. dia memang udah punya base kan. Nah, untuk yang kita nih yang nuguseo gitu Iya, loh, iya. yang kayak start from zero, hey gitu. Gue merasa sejak ada podcast ini gue juga merasa apa ya, kehidupan bekerja gue juga lebih
berwarna sih, Anjay. berwarna LGBT. Makanya gue tuh berharap Iya, banget iya. banget Spotify tuh notice kita sebenarnya, Oh, karena kita udah berapa puluh episode nih dan kita rutin gitu. Terus kayak pendengarnya juga udah banyak cuy. Kita udah 200.000. Kita udah Wow. followers kita udah 10.000 loh. Udah 10.000 lebih di Spotify. 11.000. Terus 200.000 play kita. Terus unique listenernya udah hampir 100.000 kayak. Guys, I love you so much. Thank you. Di Kaskus Podcast playsnya 10.000. Dikit ya. Iya, ya beda lah, beda. Orang Jadi kasus podcast nggak pernah di marketing sih. ya jadi tuh kayak wow, Ron, episode pertama kita. Jadi di sini di episode khusus ini anniversary. Jadi kita mau merayakan iya, mau flashback. merayakan flashback. Tadi sebenarnya kita juga mau undang bintang tamu ya. Iya, kita tuh mau ngundang pendengar ke Korea. Soalnya ada cerita yang kita berdua sangat tersentuh banget. Katanya ada yang hidupnya terselamatkan karena podcast kita. Anjay. Ya, jadi ada satu orang yang bilang shout out to Q. ya, jadi kayak Tapi Q kemarin aku nggak dimakan Kintan, Dita doang yang jadi dikasih tuh makan Kintan. sebenarnya kita tuh pengen ngundang dia, tapi karena ada isu-isu corona ini kayak ya udahlah, mungkin ntar aja, mungkin masih bulan depan atau kapan lah. Iya, kita juga mengundang Okta nih katanya. Iya, itu kayak seneng banget ya dengerin. Okta seneng banget Kayak ya. kita pengen dengerin dari perspektif yang emang pendengar setia tuh gimana sih setelah setahun ini tahu ke Koreaan gitu. Iya, Tapi iya, karena iya. kita nggak bisa ngundang bintang tamu dulu, jadi ya kita flashback aja lah. Ada gitu. banyak loh sebenarnya pendengar Banyak ke Koreaan ya, yang apalagi yang di Instagram gue juga kayak Adnan, terus juga Catur. Tuh Catur sering banget ngirim Iya. fest kan, Ron Si itu Fest. tuh yang fans J-pop juga tuh siapa? Si Denny. Denny, Iya, iya. itu juga kan sering banget. tuh. Iya, kayak Wah, pokoknya bahasanya formal banget, gue jadi bingung balasnya. Jadi kayak seneng gitu loh, Iya. maksudnya awalnya kan kita juga bikin project ini kan sebenarnya buat Iseng having ya. fun aja Iya, kan, iya. buat menyalurkan ya fangirlingnya Dita dan fanboyingnya Ron gitu. Dita dengan segala, dari episode 1 udah Wonho Monsta X, gitu. Monsta X, Monsta X gitu kan. Gue seneng ya. Sampai akhirnya dia punya episode Wonho loh. Enak banget ya. Tapi, Ron gue nggak punya loh episode Tapi Suho gue nggak gitu. berharap episode itu ada loh. Iya, tapi kalau dengan adanya episode itu tuh jadi kayak apa namanya, part of our life Tapi gitu salah loh, satu perjalanan mungkin hidup. Salah satu yang gue seneng, secara gue nggak tau pengaruh influence gue, tapi ada beberapa yang jadi suka dengerin Monsta X gara-gara gue. Kayak wow, emang gue se-influence itu ya kayak. Ini sudah masuk ke level Rachel V-nya Iya, gue rupanya. bisa ini nih, gue bisa apa tuh istilahnya tuh paid promote ya Instagram gue. Tapi selama lo belum apa namanya nyumbang buat corona, Iya, jangan iya, deh, iya, jangan iya. sosokan jadi influencer lo. Rachel V-nya bisa berapa miliar lo itu. Siapalah aku. Iyalah, Kalau kita kita mah ya ngomongin- udah chill aja. Pokoknya di episode awal-awal itu kayak gimana ya Ron? Kayak Kita tuh ini nyoba-nyoba gitu ya. enggak, di episode awal itu tuh kita ini sangat bertarung melawan Kaskuser. Oh iya. Iya, yang sering nyinyirin K-pop. Jadi kita, wah, K-pop tuh nggak gitu gila kali gitu. Saya pikir-pikir tuh kita setelah Fight hampir banget. setahun ini udah produksi episodenya Udah tuh lebih dari 70 ya kayaknya. Iya, kalau hitungin nama episode konser, episode Spesial. iya, episode yang regulernya tuh udah 47, tapi kalau konser udah lebih dari itu. Iya, Mungkin iya. udah 60-70 kayak. Hmm. Wow, aku seproduktif itu ya kayak. Nggak nyangka ya kita. Makanya senang banget sih sebenarnya karena difasilitasi gitu loh Iya, hobi kita dengan alat yang bagus ini. Iya. Wah, aku iri. Tapi kalau Karena ron psikologi tuh kayak masih pakai handphone. gue gitu. ikut dong, mau juga ngomong di ron psikologi. Tapi nih Besok ron psikologi rekaman di sini aja kalau udah nggak corona. boleh kan? Ya Rekaman boleh, di sini? makanya iya. Jadi gue bisa undang orang. Nah, itu episode pertamanya Semua Kan Kepo Pada Waktunya tuh salah satu episode yang memang Salah satu yang emang paling kayak banyak. sampai sekarang deh. Soalnya di Spotify kalau yang buka lewat handphone itu episode paling atas yang di trailer. Mhm. Jadi gue taruh di situ supaya orang-orang ketika baru mulai itu langsung ngelihat itu. Cuman sebelum itu pun sebenarnya episode ini adalah salah satu dari episode yang paling banyak yang didengarkan. Soalnya Ini memang karena starting point juga starting ya. point iya benar, itu yang pertama sih. Ini kalau kita boleh buka-bukaan angka ya, kita udah followers di Spotify nih ya, udah 10.000. Boleh sombong nggak ya? Kita sebenarnya nggak pengen sombong sih, tapi ini lebih ke Achievement pencapaian kita ya. pribadi aja gitu. Follower kita Jangan tuh di compare sama podcaster yang lain Iya, ya. jadi compare sama punyanya Raditya Dika Sama gitu. Port Raditya Dika Port, atau iya. Do You See What I See. Iya, Ya jauh. enggak lah, jauh lah cuy. Followers itu tuh udah 10.200, startnya tuh 214. Ya, streamingnya 136.000 bla 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 bla. 214.000 keren. Dan Tuh, ada yang dari Venezuela loh ini dari Iya, kita. Dari dan- Portugal, dari Ekuador ya nggak sih? audiens kita itu, kok kita ngomongin data ya? Audiens kita tuh Iya bagus nanti kalau misalkan yang dengerin ini gendernya tuh
paling banyak female 75%. Nah, nanti kalau yang misalnya yang dengerin ini brand mau pasang iklan ke kita, jadi mereka tahu. Iya, gendernya itu paling banyak female 75% dan ada non binary 2%. Itu siapa? Kita tidak tahu. Umurnya tuh female-nya doang yang disebut, male-nya dong disebut juga. 17 doang. Nah, ya udah bagus, fanboy tuh, pride. Umurnya tuh ya yang sudah dewasa ya 18 sampai 22 paling kan? Banyak 51%. Kayaknya kalau yang seumuran kita Ron cuma 5% Ron. 28 sampai 34. Ya memang itu maksudnya memang bukti bahwa fans K-pop yang udah seumuran kita memang udah nggak spacing cuy. Iya sih, yang spacing berarti memang umur 18 sampai 22 yang masih kuliah baru lulus SMA yang gitu. Artis they're listening to nih. BTS, Blackpink, NCT, Day6, EXO, Red Velvet. New Thing, Jukce, Yosle. Country-nya paling banyak ya tentu saja Indonesia. Yang kedua itu United States. Indonesia. Kayaknya kita tuh di United States tuh kayak ini deh. Banyak sih ya? Banyak soalnya followers gue tuh banyak orang Amerika. You know, dari California, you know. Mungkin followersnya Chel Boncel soalnya kan dari Orlando, ya kan. Michelle, Anyong. Ada Malaysia juga, gue tahu sih Malaysia. Vivi pasti Vivi yang dengerin. Ya terus Vivi sama Dimi. Episode mana sih kayak menurut lo paling berkesan sih Ron? Yang paling berkesan kalau menurut gue, yang paling berkesan itu adalah episode pas konser TVXQ. Karena gue bersemangat banget waktu itu. Kayak lancar banget gitu gue ngomongnya. Sama yang episode yang waktu kita ngebeberin kasus X1 Ridge, yang kita survei. Karena lo merasa sangat survei. Iya, gitu ini banget, riset banget gitu kan. Terus kalau yang lain tuh gue suka yang episode ini, yang waktu ada bintang tamu di salah satunya yang paling gue suka tuh obrolannya itu waktu kita didatengin sama siapa tuh ya. Kalau lo dulu deh sambil gue cari-cari. Bentar. Gue itu gue tuh paling suka episode yang waktu pertama kita ngundang bintang tamu. Nggak sih, ini biasa sih gue karena yang bintang tamunya temen gue yang kita ngundang Kecap. Iya, Kecap. Itu kan Kecap. pertama kalinya kita ngundang bintang tamu karena selama beberapa episode tuh udah bosen ya, kayak ngomonginnya topiknya kayak nggak bervariasi gitu. Jadi itu episode pertama itu apa ya? Sebentar gue lupa. Yang ini fansign. Cerita seru soal pengalaman fansign Monsta X di Korea. Itu pertama kalinya kita ngundang bintang tamu dan gue udah kasih kaosnya loh buat Kecap. Alhamdulillah. Iya. Terus kayak disitulah kayak kita mulai kayak intens ngundang-ngundang bintang tamu. Sampai sekarang sih udah enggak ya Ron ya, tapi lebih ke kalau konser-konser aja. Di situ kayak setelah itu kita ngundang banyak orang, kayak kita ngundang minum teh tarik. Wah itu yang mana di mana jelang final Produce X1 itu salah satu episode yang paling banyak. Iya. Enggak cuma minum teh tarik loh, di situ ada dari 93 Line Cinggu. 93 Line Cinggu lebih tepat. Terus ada Ais, ada Rizka juga, teman-temanku. Itu pokoknya top 3 episode kita berdasarkan list streaming itu episode 1 semua akan kepo pada waktunya, Produce 101, jelang final Produce X101, sama gibahin Big 3 Big 4 Privilege. Oh iya? Iya. Bukannya Mama Alfiandi juga? Mama Alfiandi itu kelima loh. Sekarang udah kelima? Iya. Tebak, berarti padahal itu Alfiandi loh. Apa itu Alfiandi loh? Tapi awalnya itu nomor 1 loh, nomor 2 awalnya. Mungkin gak kontinuitasnya gitu. Jadi bisa menjadi gambaran buat brand-brand kayak mana yang lebih tepat lo untuk meng-hire influencer. Kayak kalau K-pop tuh harusnya kayak gini-gini gitu. Nah, tadi gue kan pengen ngasih tahu ini apa namanya ya, episode yang ada bintang tamu favorit gue tuh ya itu tadi yang jelang Produce 101. Ya, itu karena obrolannya seru soalnya banget, karena kita ngomongin X1 sama orang-orang yang emang ngikutin gitu. Dan yang ini pada bacot juga. Iya. Emang tilis-tilis semua gitu loh. Tilis bacot tuh kayak wah kita udah lama. Kapan ya kita bikin? Tapi produksinya udah nggak ada. Iya, itu episodenya tayang 17 Juli 2019. Oh my god. Kalau gue favorit gue yang itu ya, yang pertama kali ngundang Kecap itu. Tapi gue inget banget awal-awal gue mau mulai podcast ini, gue sering banget terima kritik kalau gue nggak suka membantah. Lu suka motong. Iya. Kayak kayak gue sering dikasih tahu deh lewat lo kan ya, kayak oke, maaf ya karena gue memang nggak punya background announcer. Jadi gue kayak gue tuh tipe yang nyolot dan suka kayaknya emang sehari-hari gue kayak gitu deh. Iya emang. Emang. Iya kan? Sarang. Jadi gue maaf banget kalau awal-awal gue kayak suka motong omongan orang karena gue belum belajar cara menjadi announcer yang baik dan benar. Nanti kita belajar sama ini ya Mbak Nana ya. Iya boleh. Mata Najwa. Jadi episode kesukaan gue ya fansign karena surat aku nyampe ke Ono. Nah itu halu. Terus setelah 1 tahun terakhir ini apa sih yang lo rasakan gitu setelah lo involve di kekoreaan, selain misalkan pekerjaan lo jadi lebih berwarna tadi?
apa ya, banyak temen kali ya. Gak banyak temen juga sih, tapi kayak Intan sama Kiyu sih paling enak. Tapi kayak ini loh, kayak orang-orang kayak misalnya nih, gue ngomongin Monsta X lagi sih. Misalnya ada Monsta X lagi kenapa-napa, orang-orang tuh langsung ke gue gitu. Oh, kayak, Dita gimana iya, gitu ya. Kayak gue tuh seneng sih, kayak I don't deserve this guys iya, gitu. Kak, ada berita ini lo, kayak iya udah lihat kok gitu. Kayak gue senang aja, lo inget gue ada di top of mind lo gitu. Kayak pas ada sekarang kan gue tuh berharga banget kayak. Iya. Gue tuh seneng loh. Makanya gue mikir kayak orang tuh pantesan seneng jadi idol, seneng jadi influencer. Maksud gue perhatian ini tuh itu tuh sangat apa ya? Padahal gue masih skala kecil sih. Ya mungkin karena basically manusia itu sangat senang diperhatikan ya. Iya, senang diperhatikan dan they feel love to be loved. Iya, itu gitu menurut gue kayak bodoh nih. Seneng yeah, ya, iyalah, maksud gue aja dalam skala kecil tuh seneng banget dengan padahal kita belum sampai se-influencer itu ya. Iya, kita nggak se-influencer, tapi kita tuh masih kayak wah nih apa. Gila, followers Kokorean aja baru 1.200 baru kemarin. Iya, itu pun gara-gara giveaway. Kalau jadi idol lo pasti support lo jauh lebih banyak. Bentar lagi ada loh idol yang debut namanya Dita dari Indonesia. Iya, dari Fine Entertainment. Namanya Dita beneran. Iya, dari pasti Indonesia. Cakep deh. Pasti visual. Kayaknya dia Dita tuh cakep-cakep deh. Dita hampir. Dita Nuriski, Dita Nuruliza. Terus nah tapi kita juga sama ini Ron, yang gue yang berkesan yang waktu itu konser ada 4. Yang 31 Agustus ya. Wah gila, itu gue sampai akun gue disuspend tau gak? Tapi gue juga mau share dong. Sebenarnya gue seneng banget sama kekoreaan ini. Iya. Soalnya gue tuh ngerasa kayak kita jadi punya platform untuk menyuarakan pendapat kita gitu loh. Untuk memberi istilahnya ngasih opini lah ke orang. Walaupun kita tidak berusaha untuk menggiring opini, tapi kadang-kadang juga banyak orang yang merasa relate sama apa yang kita omongin gitu kan. Terus juga yang senengnya lagi pada akhirnya gimana ya, maksudnya sedikit banyak tuh gara-gara podcast ini orang-orang tuh jadi aware sama apa yang terjadi di dunia K-pop. Terus juga bagaimana pendapat orang lain tentang sesuatu masalah gitu loh. Maksudnya sama kayak tadi itu, kayak tiba-tiba ada yang tahu Monsta X dari lo misalnya, terus mungkin ada yang tahu Wavy dari gue gitu. Iya. Misalnya gitu. Gue tuh suka sih yang bagian-bagian itu, karena kadang-kadang kita kan nggak pernah tahu ya bagaimana impact sesuatu terhadap orang lain gitu. Dan karena kita nggak pernah tahu, terus kemudian kita tahu, jadi kayak oh ya segitunya gitu. Makanya gue sering banget tuh ketemu sama pembaca gue, kayak gue dulu bacain blog lo dari pas gue SMP. Oh ya sekarang berapa umur lo? Sekarang gue udah kerja, anjir gitu kan. Kayak oh iya mungkin gitu. Suatu saat di masa yang akan datang, kayak misalnya seandainya ini udah kita nggak berproduksi lagi, mungkin kayak Kak inget gak dulu kan pernah gini-gini dulu, kayak mungkin itu akan jadi sesuatu yang hal yang apa ya, yang sebuah kisah klasik untuk masa satu hal yang depan. membanggakan dan bikin kayak I feel kita proud tuh, ya. I feel proud like kayak I ya love hidup this. gue ternyata nggak sedatar itu juga ya. Iya benar-benar. Sedih. Iya terus apa lagi? Yang seru, ini kita kan mulai juga punya konten sampingan tuh yang episode konser ya. Iya. Kayak itu tuh kayak karena itu ide aku. Emang ide lo? Ide aku. Kok lo ngeklaim aja sih? Cerita habis konser kan itu ide aku. Iya, jadi kan karena konser di kayak K-pop di Jakarta tuh banyak banget. Wah nih harus nih kita kulik satu-satu. Ingat gak cerita habis konser pertama kita apa? Ingat gak lo? Episode cerita Malaysia? habis konser Konser pertama kita. Konser Malaysia gue, Monsta X. Gak ngawur. Apa? Yang pertama itu adalah konser NCT 127 di Singapura dan Event Ace di Jakarta. Oh. Itu episode spesial pertama kita. Kalau yang Malaysia itu kayaknya masih masuk episode reguler. reguler ya? Masuk reguler. Itu baru kita bikin. Kayaknya yang konser-konser ini kita harus bikin sendiri deh gitu. Iya, kita bikin. Yang lo datang ke eventnya Ace yang waktu itu rame banget di CP. Iya. Central Park. Nah, pas gue ke NCT 127 itu awal-awal sebelum gue udah mulai encok. Itu udah hari dimana gue udah merasakan encok sampai akhirnya gue harus dioperasi. Anjir. Iya, terus episodenya mungkin sekarang hiatus dulu ya, karena konser-konser lagi nggak ada. Gimana? Konser namanya juga juga batal. tragedi, gitu. Oh, gue pengen ngepalin padahal nonton konser Taeyeon tapi batal. Terakhir kemarin NCT Dream ya kita ya. Tapi gue seneng sih kalau episode konser itu kan dimana kita seringnya ngundang fanbase ya, fanbase atau nggak orang-orang itu kayak gue menemukan banyak apa ya, maksud gue gila fans K-pop tuh bervariasi banget gitu loh, kayak yang kemarin tuh yang terakhir NCT yang mana dia cerita seru banget gitu kayak itu wow. Salah satu cerita habis konser yang gue suka, soalnya itu ngalir banget cuy obrolan itu kita. Episodenya wow, salah satu yang tertinggi loh. Enak banget karena NCT Indonesia rame. Tapi FYI kalau ngomongin episode konser yang paling tinggi tetap konser EXO loh.
EXO Exploration Jakarta. Oh iya? Exploration Jakarta? Iya di bawahnya Alfiandi loh. Emang Exploration Jakarta itu ada? Itu bukan special episode tau? Masuknya reguler nggak? Iya enggak itu special episode. Oh special episode, iya. Oh iya bener-bener. Tapi tayangnya reguler ya? Seinget gue waktu itu kan kita gak rekaman soalnya yang ya mungkin karena ini influence-nya Ron kan followersnya banyak banget terus ngomongin EXO lagi. Tapi gue bersyukur sih maksudnya kalau nggak ada followers gue yang banyak di Instagram dan Twitter, banyak versi gue ya, maksudnya nggak bukan se-influence itu juga. Kayaknya ke Koreaan nggak bakal exposure-nya nggak bakalan sebanyak yang sekarang sih. Iya, betul. Karena sedikit banyak tuh teman-teman pembaca blog gue tuh emang suportif banget untuk hal konten-konten yang baru gue keluarin. Jadi kayak I love you guys so much. Oh my god, thank you. Terus yang kita ngundang si Andi yang ngomongin apa? Ngomongin Sense and NCT di Korea. Iya itu juga seru. Kayak, apa? Stay healthy apa? Jaehyun? Be happy, stay happy. Always be happy. Always be. Itu tuh kalau kepo komennya di Twitter ya kayak ya ampun Jaehyun kayak gitu ya, kayak orang-orang kayak gue denger nggak itu nggak buruk sih tapi kocak aja ya. Always be happy. Kayak wah. Sekarang ya setiap kali gue nonton video-video NCT yang kayaknya tuh selalu always be happy tahu. Ini nih ya bisa jadi gambaran kalau lo brand mau ngundang influencer lo harus ngundang minum teh tarik, Alfiandi sama Top Krisus. Iya. Itu banyak They banget. Are the best. Best. The best of the best. Episode Wonho lumayan loh. Gue berharap episode ini gak eksis tuh gak sih? Episode Wonho banyak tahu yang nonton. Iya. Tapi denger. Satu episode yang paling gue sesali apa? Ayu lah. Gue gak ada soalnya. Iya, lo lagi sakit, lo lagi hiatus. Akhirnya ada redemption buat bikin episode spesial yang lain yang difabel. Oh iya. Jadi kan kita ada episode, kita ngundang Wena Indonesia. Terima kasih sudah mau datang. Ya dan situ gue pertama kalinya loron gue sendiri kan. Itu gue kagok tahu. Tapi lu udah lancar tahu, udah bagus. Jadi lu bisa dilepas sendiri nih. Udah bisa bikin podcast sendiri enggak? Lo udah bisa. Oh lu udah mau involve lagi ya? Mau involve, tapi gue pengen mengembangkan ron psikologi. Jadi lu bisa bikin ditakologi. Kalau gue paling gak suka episode Wonho. Iya, ya pasti orang lo nangis di situ anjir. Gue lihat ya Dita tuh nangis terus kayak, "Dit jangan nangis dong, gimana dong?" gitu. Anjir gara-gara ini nih. Tapi bagus lo gimmick lo di situ lo nangis. Gak gimmick ya, gue nangis beneran anjir. Dibilang gimmick. Tapi itu jadi banyak yang ini menarik itu gimmick. Episode jadinya. yang paling sedikit nih yang live podcast Happy J-Hope Day. Mungkin karena live podcast ini karena kita masih coba-coba ya. Dan mungkin promonya belum gencar dan atau mungkin karena kita sering nyinyirin BTS jadi orang malas dengerin podcast enggak kita. Sih, enggak. Ini karena tadi rencananya itu kan sebenarnya kita tuh kan mau bikin acara yang serupa tapi ngerayain ulang tahunnya Lisa, tapi karena corona ini dan ada live podcast juga dengan fanbase-nya Blackpink. Rencananya sih kita mau bikin rencananya juga mau bikin episode spesial Blackpink dengan fanbase, tapi kita nggak boleh undang bintang tamu dulu nih. Ini masih untung kita boleh rekaman karena dapat izin. Itu juga izinnya agak ribet. Gue ke kantornya mesti isi data gitu-gitu. Jadi kayak untuk ngundang tamu lagi kita nggak tahu loh. Iya, aku nggak ngisi data loh. Aku orang luar kan. Gue harus request ke HRD dulu kalau kantor. Oh gitu. Iya. Keren. Tadi gue hampir nggak boleh loh ke kantor ini. Oh karena gue nggak bawa kendaraan pribadi. Terus akhirnya gue dikasih voucher taksi. Keren banget Kaskus ya. Kantor paling keren di Jakarta Selatan memang cuma Kaskus. Jadi balik ke topik. Cuy. Jadi kayak awalnya tuh kan yang Lisa Day ini pengen ngundang fanbase Blackpink. Ini aja ngomongin Blackpink tapi kita belum bisa produksi dulu. Jadi kayak live podcast ini salah satu episode yang paling dikit V-Heartbeat. Iyalah. Yang lo dinotis kan emang lo halu soalnya. V-Heartbeat sama TVX Circle within Jakarta. Tapi tuh gue suka sih episode yang Circle karena gue ceritanya seru di situ. Gue suka episode V-Heartbeat loh. Ya karena lo yang banyak ceritanya. Gimana sih? Iya kayak ya nih kayak kita harus boosting nih. Itu sih kayak pokoknya kalau top 3 episodenya tuh episode 1, 17 sama 3. Terus apa sih apa namanya? Kita nggak nanya sama netizen ya. Enggak apa-apa. Ya udah kita cerita aja dulu ya. Apa ini loh apa namanya harapan lo ke depannya? Anjir kayak udah berasa interview gitu. Apa harapan kamu ke depannya terhadap Koreaan? Korean bisa dimonetize dan duitnya bisa saya buat jalan-jalan ke Korea. Iya, saya berharap ada brand yang mau placement di ke Koreaan terus kita bisa dikirim kemana gitu. Ke Northern Italy. Buat visit Call Me By Your Name gitu. Enggak lah. Loh, ke Korea maksudnya. Mungkin KTO mau tap in ke sini mungkin. Gue berharap sebagai ambasador KTO tahun ini saya mau merekomendasikan sesuatu yang dimonetize gitu kali ya.
Tapi kan nggak bisa, kita kan masih under Kaskus cuy. Gimana sih mau monetize? Belak-belakan banget ya. Gue harapannya kayak gue tuh kadang ada beberapa merasa gue jenuh gitu loh. Anjir. Mungkin gini kali, kita berharap kekoreaan bisa lebih berkembang kali ya, bisa orang-orang bisa lebih mendengar, banyak yang mendengarkan, terus juga konsep yang kita tawarkan ini bisa lebih relate ke orang gitu. Karena kan kita juga udah istilahnya udah merangkul fanbase, terus juga fans yang bukan fanbase juga kita udah pernah ngajakin. Siapapun, kan kita konsepnya gitu, siapapun yang pengen cerita pengalaman konser mereka dimanapun atau pengalaman K-pop mereka, bisa approach lo ke kita. Misalkan lo bisa DM kita, gue punya cerita nih soal misalkan tadi hidup gue diselamatkan oleh K-pop gitu misalnya. Gue pengen cerita, boleh lo sebenarnya. Kan awal mula kita nerima bintang tamunya Sajis kan yang Day6 itu Detroit kan, yang ngomongin fanfic soal fanfic. Dibukukan kan. Itu juga episode banyak kok yang dengerin karena memang si Sivanya juga kayak populer. Ya dia emang populer. Kalian ini followersnya banyak, tapi memang ini gak sih kayak Ron, kayak gue tuh di satu sisi kayak merasa kayak jenuh sombong kayak aduh apa ini sudah mulai merasa ini repetitif. Terlalu repetitif, tapi kayak menurut lo manusiawi gak sih? Iyalah, pastilah semua manusia. Gue aja tidur bangun sangat repetitif sekali. Pengennya tidur terus aja. Pengen liburan dulu gitu loh. Tapi sama kantor kayak bikinnya sama bos tetap bikinnya kalau bisa seminggu 3. Tapi nggak boleh gitu kalau misalkan lu nggak akan denger juga kayak, sih bos gue. Iya ngerti. Tapi kalau misalkan ngomongnya kayak gitu kan jadi kesannya kayak kita jadi tidak menikmati gitu, tidak menikmati proses ini. Enggak gitu. Sayang. Jijik. Cuman ya gitu. Kalau buat gue, kalau buat itu mungkin jadi ini kali ya, slump lo kali ya, tantangan buat lo juga kali ya untuk setelah setahun terakhirnya ternyata repetitif juga ya. Mungkin karena memang kurang ada pembaruan sih, Dit. Mungkin kita memang harus do something different gitu kali ya. Saya rekaman di pantai gitu ya. Rekamannya di Korea gitu ya. Betul. Juga mungkin kita sudah mulai nge-vlog mungkin. Harusnya. Pede gue. Iya sih, gue juga nggak pede sih kalau. Nggak bisa gue kalau ada muka gue. Ya udah, pokoknya intinya kita berharap kalau kedepannya kekoreaan bakal makin istilahnya banyak yang denger lah gitu, dan gue sih berharap makin bisa memberi impact sih sekecil apapun. Iya, tapi gue juga ini sih minta maaf dengan request orang-orang yang bilang, Kak, kapan-kapan bikin episode ini dong, tapi belum ada yang bisa kita lakukan. Iya, gitu belum loh, ada yang bisa digarap benar-benar. Kayak apa gimana ya, kayak ada yang bilang, Kak bahas ini dong kayak hip hop, kayak rap gitu, kayak ya gue Maron mah mana paham begituan kan ya. Iya, kita harus undang harus benar-benar orang kayak kita belum bisa mengabulkan request kalian, kita mohon maaf ya. Tapi lo pengennya suatu saat bisa ngapain sih podcast ini, kayak mau interview siapa gitu. Gue pengen suatu saat bisa idol beneran sih. Iya, gue juga sih. Itu inget sama episode ini tuh yang kita ngundang Mr. Mr. Sky. Iya. Itu tuh salah satu yang gue deg-degan loh, karena ngomong sama orang Korea. Iya. Gue sih berharap sih sebenarnya kemarin pas Head in the Clouds tuh kita bisa live podcast di J-Expo cuy. Gak live podcast mungkin gue mikirnya kayak ada interview gitu loh sama Daisy. Tapi kalau gue sih sesimpel live podcast di J-Expo aja gitu. Kita bikin booth sendiri kekoreaan, ada mikrofon 2, ada kita di situ, terus orang-orang bisa ngeliat kita kayak Bora gitu loh. Tahu Bora nggak? Yang orang siaran radio bisa diliatin kayak di Korea itu. Oh gitu. Kayak ada room gitu. Oh ya, ada room. Itu sih kayak, gue pengen interview artis idol beneran sih. Tapi gue nggak tahu bisa nggak ya. Indonesia apa Korea nih? Korea lah. Oh, Korea ya. Iya. Kalau Indonesia aku udah ada soalnya, dengerin podcast aku yang lain. Kan kita mau lu kan di Detik kan sering dapat link SM, lu nggak pernah bisa dapat interview dibuat podcast. Jangan dibahas di sini. Gue lupa. Kayak itu tuh kayak gue pengen ada link itu. Gue nggak tahu sih seberapa besar power Kaskus bisa seperti itu, tapi kayak gue ngelihat Kaskus bisa nanti dari Rising kita bisa. Bisa ya. Kita Jackson Wang gitu ya. Jackson dulu deh. Jackson aja udah wah, karena gila. Lebih gampang kita ngomong sama Jackson dong, karena dia bisa bahasa Inggris gitu. Blackwater bahasa Inggris gue. It's okay. Gue gak kebayang sih kayak, gue pasti bakal deg-degan banget. Pasti, gue juga pasti bakal deg-degan sih kalau interview Jackson. Kalau nanti interview Jackson kita ngundang Top Krisus. Iya betul. Karena dia kan ngefans banget kan sama Jackson. Lebih asik ya. Iya, jadi biar lebih asik ngobrol ya. Aduh, pengen sih kayak ini kan hobi atau nggak Cungha deh gitu. Iya, Hobbygram nih kan mau ngundang artis K-pop nih ya. Emang udah bisa dibocorin bagian itu? Rencananya sih. Anjir, gue bocorin ya? Enggak sih, kayak belum tentu. Enggak. Enggak. Ya mungkin, nggak tahu sih. Tapi pengen sih. Kayak gue tuh kebayang kayak gue interview Monsta X ya. Terus gue minta tanda tangannya.
Kalau kita ya sih, Kita kalau foto misalkan bareng. kita lagi interview di podcast gini terus kita pasti bisa foto, at least foto bisa. kayak, aduh. Tapi lu Itu sih goals gue. gara-gara lu nyebut Monsta X, gue jadi bermimpi juga. Gue pengen bisa EXO. interview Wavy. Wavy apa EXO? Ketinggian kalau EXO. Gue yang Wavy aja deh. Nggak apa-apa deh Wavy Emang lu aja. kata kalau gue Monster X yang ketinggian? Ya nggak apa-apa kalau itu kan standar loh. Iya, Kalau iya. standar gue kayak EXO ketinggian sih. Wavy aja deh gitu. Walaupun Wavy bukan K-pop tapi boleh lah kalau Enggak, misalkan nggak bisa. mereka mau ke Koreaan. Syang. Stand Wavy guys. Apalagi nih Ran, harapan dan apa yang paling lu, ada yang lu benci gak dari gue pas saat ini, pas rekaman ini? Selama rekaman ya. Kita pernah berantem sesekali. Yang mana ya? Yang mananya? Ya gara-gara gue gak bisa rekaman. Karena kan kita ngomongnya di chat kan. Kan kalau ngomong di chat itu bisa Gue kira pas rekamannya. multi interpretasi kan kalau di chat itu, jadi kayak Iya anjir, Ron tuh Anjir. baper banget dah. emang kalau di chat itu emang gue baper, jadi sorry aja Berantem nih gara gitu. itu kita mau ngomongin apa sih? Gara-gara NCT ya? Iya NCT. Ya gue udah booking bintang tamu ya, lo tuh wah Dita tuh kan gitu kan kalau di chat. Padahal sebenarnya ngomongnya mungkin gak gitu, tapi karena pas di chat tuh kalau gue ngebacanya tuh kayak gitu. Ini jadi kayak episode inner monolognya J-Day6 ketika lo baca chat orang, cara ngomong lo tuh ada di kepala gue. Jadi lo tuh dengan ngomong lo yang nyolot gitu muncul di kepala gue. Jadi kayak, "Hah, anjir lo marah? Ya santai dong." gitu. Jadi gue juga Nyolot lu balasnya bold bakal banget ya, nyolot lo itu. Iya. Kalau gue gak ada sih Ron, karena gue seneng banget sama lo. Gue gak kebayang sih abis ini ngapain ya hidup gue ya. Ya kerja lagi lah normal udah. setelah corona. Masa iya kita mau gini-gini terus, lockdown kawin deh. terus. Hey, kawin mah bisa kapan aja, Menikah. nikahnya yang susah nih. Iya nih. Kalau nikah pas di corona kan masih ini, harus lo makin banyak pengeluaran karena lo harus nyediain apa namanya hand sanitizer gitu segala macem, harus nyediain alkohol rub. Nanti aja nikahnya kalau udah corona selesai. Kalau kawin kan bisa di mana aja, nggak di mana aja sih, bebas. Kalau kita flashback episode awal itu fansat Master Nim, fansat K-pop hari ini sebut yang lalu, Ron mau curhat fanmade Exonator Republic. Kita pernah ngundang Iqbal dari KWI, Korean Wave Ina ya? Ya, Ya itu juga seru. kaget gue kira Iqbal Ramadan. Iya terus ngundang Ceboncel teman lo yang pernah kerja apa kuliah di sana sih? Kuliah dan kerja di Iya Amerika. kerja di US dan impact BTS di US tuh luar biasa. Terus kita pernah ngundang di Korea, tapi kita tidak pernah datang ke eventnya. Kita hanya janji palsu Jadi saja. saja. Tapi emang kalau gue rasa event di Korea itu bukan style gue sih, Dit. Oh ya itu memang sih. Lo Emang, gak suka dengan gedebak-gedebuk kayak gitu. Gak Emang- gedebak-gedebuk yang berisi. Gak berisi Enggak, maksud gue emang yang keramaian. party Iya, banget. Terlalu crowded ya. Iya, Itu gak lo banget sih. I'm too introvert to do that gitu. Kita Tapi kalau Friday no Rebang gue masih nyambung. kita masih satu loh Holy Trinity kita. Kan udah minum teh tarik top krisus. Satu lagi kita belum undang loh. Ustadz Chen. Kita kan mau ngundang Ustadz Chen. Oh iya benar. Oh itu kan yang mimpi kita ya, Iya. yang Itu belum terwujud. Holy Trinity Twitter stand, Alfiandi kan udah. stand Twitter kan itu Oh iya, minum teh bener-bener. tarik top krisus dan Ustadz Oh Chen. iya benar. Kalau yang di Instagram Salah kan, deh kali ya. kalau yang di Instagram kan kita pengennya kemarin Alfiandi, terus tiba-tiba dapet shout out kan di Instagram, Yes, terus yes, kita undang Tiffany Afifan nih yang belum. Gak, Reza Dharma Wangsa cuy. Oh my god. Kak Reza gue please. pengen ngundang kalau ini gue pengen itu Kak tahu. Reza please sarange. Siapa sih orang Korea tuh yang mudok? Ini Korea Ryomit. Kerero. Iya. Boleh tuh? Dia lagi di Korea gak sih? Iya dia sekarang udah di Lagi Korea, di Korea. sih. Lagi ini ya self quarantine ya. Mungkin gitu. Kita undang Andi yang Iya, apa bener. yang apa? Kak Reza musik mau Shuren dong, City. Kak Reza kalau dengerin, kalau siapapun yang followersnya Reza Dharma Wangsa, tolong sampaikan kalau kita pengen ngundang Reza Dharma Wangsa ke podcast kita. Kita ngundang pertemanan K-pop Ciawardana yang rame banget itu. Oh iya Yang benar-benar. gue bingung harus menyerap informasi yang sebelah kiri sebelah kanan. Akuin, apa tapi kabar? akun ganteng. Gue gak konsen episode itu karena akun sebelah gue dan dia ganteng banget. Dasar. Terus yang Top Krisus, Shiva. Habis itu yang Sajang Dim Korea itu juga seru-seru Ya awkward Mr. Sky, ya. seru-seru Mr. Sky. awkward. Karena itu pertama kali kita ngewawancara orang dalam bahasa yang berbeda. Ada translator, jadi ada gap juga antara satu omongan Dan dan gue omongan nggak yang nyangka lain. kalau si Mr. Sky-nya itu datang. Gue kira cuman Stella. staff, ya Stella.
cuman Staffy live-nya aja gitu. Nah, gue bawa bos gue ya, terus yang gue seneng dia ngasih kita VR itu loh. Katanya ini belum pernah dicoba loh kan, pertama kali nyoba. Kita bangga ya. Nyoba VR-nya. Sayangnya kita nggak diekspos ya, lebih banyak. Emang ke Korea ini kurang marketing sih sebenarnya. Terus Gustam nih juga seru nih. Gustam, oh my god, Gustam annyeong, thank you udah mendukung. Septi juga waktu ngebahas Big Bang. Temen gue yang pas bahas. Oh iya. Terus ngundang fanbase ngundang Kesiopia Ina, terus ngundang Anin ini salah satu kayak volunteer gitu loh. Kayak Kak aku mau ngebahas ini dong, kayak waktu itu konsernya Pentagon dan Prism, kayak gue yakin dia pengen masih. Dan dia bikin catatan panjang banget ya. Ada basic orang kerja di media banget sih. Iya. Dan dia runut bilang banget. emang dia pengen jadi jurnalis sih. Oh iya kayak Anin kapan-kapan main lagi dong, konser apa, tapi belum ada. Dia selalu dengerin loh podcast kita setiap episode baru. Gue seneng, dan dia aktif banget. Drama Korea yang sempet ini awkward gak sih? Drama Korea. Iya, drama Korea awkward karena lo gak nonton. Iya. Dan sekarang gue udah ngikutin drama Korea lagi. Jadi dengarkan podcast aku yang lain. Kita ngomongin Kingdom yuk. Tapi gue udah sih kemarin, tapi boleh sama lo boleh. Hah? Ayo. Kapan? Sekarang. Ya, ntar. Teori-teorinya, tapi kita bahas teori-teori ya. Boleh. Iya, boleh. Eksploitasi perasaan. Siapa lagi sih? Chungha. Kita SMW kapan sih, Dit? SMW ini kapan ya? November ya. Kok nggak ada sih? Super K-pop Festival. The Power of K-pop Fandom itu yang SMW cuy. Oh iya. Ya Fania. Oh my god, Fania namanya. Iya, kita Fan, sorry lupa nama lo tadi, Fan. Jadi tuh kita dapat bisa dari SMW itu ini ya. Dari email ya? Di email apa DM ya? DM Instagram. Terus ya udah terus kita ketemu. Karena Anin tuh. Ketemunya di PP. Terus ya kita nanti gini-gini ya. Wah, terus juga Fanianya ya. juga pintar, kooperatif iya, gitu kayak banget. wah gila. Ini orang-orang kerja di SMW pintar-pintar dah gue. Iya. kita nggak bisa kerja di SMW cuy. Kita nggak bisa. Kita emang sebatas ngomong di belakang mikrofon. Terus aja. Teman lo yang waktu itu nonton showcase ya X tuh. Royhan. Yang diam banget ya, sebel gue Royhan. Biasanya lo nggak gitu deh Han. Iya, jadi lebih agak jaim gitu. Agak jaim ya, nggak tahu kenapa. Waduh. Menanti kembalinya Big Bang ini ada teman lo kan? Iya, si Septi, betul. Terus ini juga seru nih episode 17 yang. Iya, yang 17 yang kan itu juga kita. Lupa namanya. Ini kan kita ngajakin followers yang bahkan nggak saling kenal terus saling kenal gara-gara kita mau. Iya, ini juga unik sih. Namanya Dennis dan Puput. Ya kok lo inget sih? Ada di sini di caption tuh ada. Cuy. Dennis Puput, padahal gue follow-followan lo di Twitter dia. Iya, ada di situ di caption. Ini konser EXO-Lo terus Daisy World Tour kita ada Sheila, itu juga gue nggak ada ya waktu itu ya. Clarissa sama Sheila. Clarissa ada lu ya? Clarissa sama Sheila nggak ada. Ada. Yang Day6 kan gue nggak ada cuy. Ada coy. Ada, dengerin dah. Ada. Oh, yang Sheila mah winner ya? Winner. Cross. Iya. Oke. Oh iya, yang ini dia 2 hari nontonnya ya si Clarissa. Dan Clarissa itu temennya yang winner itu. Yang siapa? Mayang. Yang lu nggak datang. Dan itu iya. mereka tuh temenan kayak, wow, circle-nya ternyata sempit juga ya. Iya, benar. Saseng gaun Hanteo Million Seller sesi Q&A nih seru nih. Kayak gue merasa jadi influencer. Nah, ini baru winner. New website. Oh iya, kita juga tahun ini new website ya. Tahun lalu. Wah, keren. Jadi perjalanan kekoreaan dari podcast ke new website itu juga sih satu pencapaian juga sih. Kita juga baru sadar tuh ketika baca judul-judul ini. Iya, gara-gara berawal dari podcast, bos kita berinisiatif untuk bikin website khusus buat Korea-Korea. Iya, udah melihat karena potensinya luar biasa. Setelah melihat pas di Hobby Ground, kok orang-orang mau ya nungguin panas-panas karaoke panas-panas itu dance cover kayak wow, kayak kemana aja lu? Hey, where have you been? Gitu. Hey. Akhirnya tercetuslah ide untuk bikin ke korean.id karena rencananya kan mau ada event-event berbau-bau Korea nih. Betul. Terus kita juga. Terus yang lo nggak ada tuh yang konser Ayu, konser Winner, terus sama X1 Jangan Bubar. Iya. Tapi itu seru banget ceritanya kayak karena memang si Ais sama Rizka. Oh, itu Rizka sama Ais juga ya? Iya, karena mereka kan memang ini banget ya kayak ngikutin banget. Wah, gue seru banget. Kayak gue merasa itu episode seru banget dah. Kayak gue senang dengerin ceritanya dia. Super Show waktu itu ngundang teman lo kan, siapa? Iya, Sisil. Teman gue doang ini isinya podcast ini. Ya udah jadi temannya Ron aja deh. Terus konser K-pop berkebutuhan khusus ngundang? Bukan, kita nggak ngundang, kita telepon. Iya, telepon siapa? Telepon itu namanya siapa tuh waktu itu? Ayu ya. Oh iya, namanya Ayu. Ya, jadi dia nemenin.
Tapi tuh kita memang mayoritas 90% K-pop ya, ngomongin di luar itu dikit banget. Musik ya sih, ngomongin musik. Ngomongin drama sekali, sama kita ngomongin film waktu itu yang Parasite. Iya. Tapi banyak itu doang. Tapi banyak banget loh obrolan-obrolan kita yang kemudian jadi kenyataan ya nggak sih? Iya, mau apa? Iya, ada beberapa tuh yang kayak tiba-tiba baru kemarin diomongin, terus tiba-tiba besoknya beritanya keluar ya, kayak gitu-gitu. Oh iya. Mungkin gue paling seneng episode ke Korean Convention kali ya, karena kita nggak mikir ya. Iya. Bacain doang. Kita ngebacain doang, bener. Kayak, aduh apa ya, udah convention aja jadi 2. Terus terakhir kita tamu itu NCT Dream. NCT Dream ya, kita ngundang dari Park Ji Hoon Ina. Siapa namanya? Kok Park Ji Hoon kan NCT Dream? Enggak, Park Ji Hoon kan kita ngundang. juga. Park Ji Hoon, iya Park Ji Hoon kita juga ngundang. Dari Park Ji Hoon Ina namanya Novi. Terus juga kita live podcast ya. Ya, podcast J-Hope itu for the first time ada fanbase dari Idol for Life _ID, Natalie juga, terus juga ada Army nih sama itu Army. Tuh salah satu trial dan error sih kayak. Dan ini podcast yang bertema BTS pertama. Iya, BTS kayak kita kapan nih ngundang pakai BTS ya? Ngundang Army loh. Kita ngundang BTS aja yuk. Kim Namjoon 200 miliar bu kalau Kim Namjoon ya. Kalau bawa kita kerja sama Tokped aja. Kalau nggak sama Spotify. Makanya Spotify kita harus eksklusif dulu cuy. Ini kita harus bisa. Kita harus mewujudkan mimpi eksklusif Spotify ini. Tapi kira-kira Kaskus mau ngelepas ke Koreaan gak ya? Buat kita aja ya? Buat Spotify eksklusif setahun aja gitu. Tapi itu syaratnya harus eksklusif banget. Iya, harus cuma di Spotify doang. Kita tanya bos kita ya. Tapi anyway kan pendengar kita lebih banyak di Spotify. Ya udah. Nanti gue bikin decknya dulu deh. Gue presentasi dulu. Nanti lo presentasi ya. Jangan lupa lo bikin PPT-nya. Terakhir episode Corona dan kita ngundang fanbase NCT Indo. Tapi kita nggak ngundang pas Corona, harus dikasih koma tuh di situ. Iya. Korea Selatan darurat virus Corona. Terus ngomongin Corona. Ya dan nanti terakhir tuh episode yang Hongbin tadi. Iya Hongbin. Udah itu sih, kita flashback aja episode ini, faedah nggak ya? Nggak apa-apa sih, nggak. Ini kayak episode Q&A waktu itu yang ya kita merayakan aja. Udah berapa menit? Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan dukungan untuk kekoreaan selama setahun terakhir ini, dan kita akan keep going sampai tahun depan insya Allah, sampai kita bisa mewujudkan eksklusif Spotify kita ya. Dan wawancara khusus dengan idol K-pop. Itu dua mimpi yang harus terwujud at least tahun inilah gitu ya. Kita tutup dengan lagu apa nih? Kita tutup dengan rekomendasi lagu. Songnya kekoreaan gak? La. Ya udah itu aja deh ya.